Halo, di sini Anggi dan kali ini kita akan bahas tentang budget amplifier atau penguat gitu ya. Nah, jadi kan salah satu tujuan dari analisis rangkaian AC itu adalah untuk menentukan hambatan input dan outputnya. Nah, ini adalah rangkaian yang akan dibahas pertama, yaitu gimana sih hubungan antara R in dan R out-nya. Kalau misalnya kita sambungin dengan perangkat elektronik gitu. Jadi ini adalah sinyal inputnya dengan tegangan V dan juga hambatan dalam R. Ya sebenarnya idealnya kan nggak ada hambatan dalam ya, tapi nyatanya ada gitu kan. Nah, saat sumber sinyal dihubungkan dengan perangkat elektronik akan menghasilkan R in tertentu, di mana si R dan R in ini akan mempengaruhi besar dari si V in ini. Nah, gimana hubungannya? Dijabarkan oleh formula ini, di mana V in itu akan sama dengan R in per R in plus R dikali si V-nya. Jadi misal nih, kita masukin kalau misalnya R-nya 0, maka kan berarti jadi R in per R in ya, berarti V in sama dengan V. Lalu kalau misalnya kita R-nya ini dibuat lebih kecil daripada R in, maka nanti si V in-nya ini akan mendekati V. Ini bukan lebih besar ya, maksudnya mendekati. Lalu selanjutnya apabila R-nya lebih besar daripada R in, maka si V in-nya ini akan jauh lebih kecil daripada si V-nya ini. Nah, terus gimana kalau misalnya R-nya ini dibuat sama dengan R in? Maka besar dari V in-nya ini akan setengah dari V dong. Padahal kan fungsi dari penguat ini adalah untuk menguatkan si V in-nya. Maka syarat R in-nya ini atau si R-nya ini supaya V in-nya lebih besar atau benar-benar menjadi penguat adalah R-nya diusahakan untuk jauh lebih kecil dibandingkan si R in-nya kayak gitu. Sekarang kita coba aja simulasiin di Proteus. Oke. Di sini aku udah buat rangkaiannya. Ya, di sini ada baterai dan di sini ada resistor ya. Ini adalah R-nya dan ini adalah R in-nya. Sekarang kita coba simulasiin gimana, apakah benar formula yang tadi tuh gitu ya. Kalau misalnya ini R-nya 2K 2 kilo ohm dan R in-nya 5 kilo ohm, berarti kan R in-nya lebih besar ya daripada si R. Coba kita play, simulasiin, dan ya ternyata V in-nya itu lebih besar dibandingkan si V in ini yang biasa. Berarti kan emang fungsi dari sistem penguatnya itu benar ya, berhasil gitu. Sekarang kita coba kalau misalnya ternyata si R ini kita buat lebih besar, misalnya 10 kilo ohm. Nah, ternyata yang lebih besar jadi V-nya. Berarti kan sistem penguatnya gak bisa dipakai dong. Kayak gitu. Maka untuk membuat suatu sistem penguat harus diperhatikan misal dari si R dan R ini. Lanjut ke rangkaian berikutnya. Lanjut nih tentang gain atau penguatan. Nah, jadi dari analisis rangkaian itu didapatkan gainnya itu sama dengan minus RC per R aksen E tambah RE, di mana si R aksennya ini nilainya adalah 0,025 V per IE. Nah, apabila nih si R aksen E-nya ini jauh lebih kecil dibandingkan RE, maka kita bisa mengaproksimasikan itu menjadi minus RC per RE si gain bagi G-nya ini. Dan ini adalah gain pada frekuensi rendah. Lanjut, tentang hambatan input. Di sini tuh ada dua loop. Pertama loop yang di sini dan yang kedua adalah loop yang ke sana. Berarti dia juga punya dua input dan dua output dong. Lalu berapa sih R in-nya? Ya sesuai dengan hukum Kirchhoff kan R itu V in per I in kan. Dimana si V in-nya ini adalah tegangan yang ada di sini ditambah dengan tegangan yang ada di sini. Ini kan IB dan di sini adalah B plus beta IB kan. Nah, jadi tegangan yang ada di sini ditambahin dengan tegangan yang ada di sini. Jadi seperti ini dan
IIN-nya sama dengan II ditambah IB. Nah, kalau misalnya dalam kondisi si IC-nya ini lebih besar daripada IB dan IB-nya ini lebih besar daripada I1, maka si persamaan ini dapat diaproksimasikan menjadi seperti ini ya. Gitu. Dan bagaimana dengan hambatan outputnya? Hambatan outputnya ini masih sama kayak tadi, V out per I out, dimana V outnya adalah beta IBRC per beta IB sama dengan RC, kayak gitu. Dan langsung aja, ini adalah soal yang harus kita jawab. Tentukan besar penguatan dan tegangan yang melewati hambatan beban output. Dan mari kita coba langsung di Proteus. Oke, di sini aku udah ada rangkaiannya disesuaikan dengan soal yang tadi. Di sini ada kapasitor, ada baterai, ada ground, ini resistor dan ini voltmeternya. Nilai dari satuannya ini semua udah disamain. Ini juga ada DC. Besarnya di sini 10 volt dan langsung aja kita simulasiin. Oh, ini nama komponennya ini semuanya. Ini 2N2222-nya. Ini komponen yang dipakai untuk rangkaian ini. Langsung simulasiin aja. Oke, dan hasilnya ternyata 10 volt. Kayak gitu. Langsung aja kita next ke rangkaian berikutnya. Oke, selanjutnya ini adalah rangkaian konfigurasi common emitter. Jadi, kenapa disebut common emitter ini? Karena dia punya titik bersama di emitter. Cirinya juga, dia itu inputnya ada di antara basis dan limiter. Sedangkan outputnya ada di antara kolektor dan emitter. Nah, biasanya dia itu pakai konfigurasi V yang ada di sini, yang ini. Lanjut, ada juga namanya konfigurasi common collector. Bedanya dia punya titik bersama ya di kolektor. Lalu inputnya itu dia di basis, sedangkan outputnya di emitter. Dan dia itu nggak ada RC, adanya RE di sini. Oke. Lanjut, ini adalah hambatan input CC-nya. Jadi Rin-nya ini adalah R di basis diparalelkan dengan R12. R12 itu yang ini, dimana R1-nya ini udah diparalelin sama R2 gitu. Dan RB-nya ini sama dengan V-in per IB. V-in-nya seperti formula yang sebelumnya, sehingga kalau misalnya nanti disederhanakan akan menjadi beta dalam kurun R aksen E plus RE, kayak gitu. Nah, lanjut, ini untuk si R out-nya. Jadi untuk R out-nya ini, kalau misalnya si RL di sini tidak diperhitungkan, maka nilainya akan sama dengan RE diparalelkan dengan ini semua. Dimana dari semua rangkaian ini tuh kan dibagi lagi jadi dua ya. Ada si R aksen B-nya doang di sini sendiri sebagai beta IB. Dan juga ada secara keseluruhan di sini yang harusnya tuh sama IB, kayak gitu kan. Sehingga di sini outnya itu akan sama dengan RE diparalelkan dengan si RE aksen ini yang di sini, dan RG paralel R1 paralel R2 per beta di sini, yang ada di sini semuanya. Makanya jadi kayak gini, dan kalau disederhanakan akan menjadi rangkaian yang seperti ini. Coba sekarang kita hitung ya hambatan keluarnya menggunakan Proteus. Nah, di sini udah ada rangkaiannya. Di sini udah ada resistor, dan di sini ada si source-nya. Ini ground, ya dibuat bebas lah ya angkanya, tapi di sini RL-nya kita buat 1 aja, dibuat kecil supaya bisa dianggap nggak ada, kayak gitu. Coba aja kita simulasiin. Oh, oke, ini max. Kenapa maksimal? Berarti emang satuan yang kita pakai di alatnya ini belum sesuai. Kita klik 2 kali, ganti di sininya menjadi mega ohm. Oke, sekarang kita coba lagi, dan hasilnya adalah 23,407 mega ohms.
Oke, lanjut beralih ke rangkaian berikutnya. Langsung aja, ini adalah penguat selanjutnya, yaitu common base. Emang sebenarnya jarang dijumpain atau jarang dipakai gitu, tapi coba kita bahas. Jadi untuk RE-nya sendiri, dia itu kan di sini adanya RE dan R aksen E ya, jadi mereka yang diparalelkan. Dan untuk R out-nya itu di sini dia pakainya alpha ya, bukan beta. Dan R out-nya itu ya sama dengan RC aja, kayak gitu. Lanjut, ini adalah gain-nya untuk CB, dimana V out-nya itu sama dengan alpha IE dikali RC, ya kan di sini alpha IE ya, bukan beta. Jadi alpha IE dan RC ini untuk yang out-nya. Dan untuk input-nya di sini ada untuk IE-nya itu berarti sama dengan Vin per RE gitu. Dan ini untuk V out per Vin-nya. Oke, lanjut, ini adalah salah satu soal yang pakai voltage gain, dan kita coba cari berapa nilai dari gainnya di Proteus, voltage gainnya. Oke, ini dia. Ini rangkaiannya udah dibuat sama dengan tadi yang ada di soal. Ini alternator, ini resistor, kapasitor, terus juga ini udah dibuat 15 volt, dan ini juga alternatornya 1 volt, dan lain sebagainya udah diselesaikan dengan soal. Langsung aja kita simulate. Oke, di sini angkanya selalu berkisaran antara 0, yang mengindikasikan bahwa dia nilainya ada di antara 1 gitu kan, yang mendekati 1 lah gitu. Kenapa kayak gitu? Ya memang angkanya itu kan pasti 1, kisaran 1 lah kayak gitu, dan memang terbukti di Proteus hasilnya seperti itu. Oke, jadi itu dia pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tugas lainnya.